Kita buka obrolan ini dari momen paling sakral dalam kalender keuangan orang Indonesia. Bukan akhir bulan, bukan tanggal gajian, tapi H-7 Lebaran. Momen ketika hidup terasa lurus, ATM kelihatan cerah, saldo tiba-tiba berisi, dan dunia rasanya lebih ramah dari biasanya. THR baru turun, notifikasi bank masuk, dan mendadak semua masalah kerjaan kayak disuspend semesta. Deadline? Nanti. Drama kantor? Abis lebaran aja. Di kepala udah kebayang opor ayam, ketupat, sambal goreng ati. Padahal masih puasa. Bahagia duluan. Tapi disitulah masalahnya. Karena setiap kali kita berada di fase paling bahagia secara finansial, biasanya itu tanda alam sebelum bencana. Tanpa sadar, kita lagi jalan santai, menuju jurang tahunan bernama Lebaran versi over budget. Lebaran di Indonesia udah lama berhenti jadi sekadar hari raya. Sekarang, dia adalah paket lengkap. Acara keluarga, lomba gengsi, festival belanja, dan ajang pembuktian hidup. Ada tekanan yang gak pernah ditulis, tapi semua orang ngerasain. Tekanan buat kelihatan berhasil. Tekanan buat nggak kalah dari sepupu. Tekanan buat masa sih lebaran begini doang? Akhirnya apa? Kita menang melawan lapar sebulan penuh, tapi KO dihajar nafsu belanja. Fenomenanya selalu sama. Minggu ketiga puasa mendadak kaya. Minggu kedua Syawal mendadak hemat ekstrim. Dan anehnya, kita ulangi itu setiap tahun dengan bangga. Hari ini gue mau ngajak lo ngobrol agak kejam. Kita bakal bongkar 5 ritual lebaran yang paling hobi nyedot isi dompet. Bukan pelan-pelan, tapi berdarah-darah. Bukan buat nyalahin tradisi, tapi buat jujur, kapan tradisi mulai berubah jadi tuntutan sosial yang mahal. Kita mulai dari ritual paling besar, paling emosional, dan paling gak bisa dihindari. Mudik. Pulang kampung itu bukan sekedar perjalanan. Buat banyak orang, itu kayak kewajiban moral. Kayak dosa sosial kalau nggak hadir fisik di hari H. Masalahnya, harga dari sebuah sungkeman sekarang nggak murah. Tiket transportasi naik bukan main. Hukum ekonomi mendadak kejam. Suplai terbatas, demand menggila. Harga tiket yang di hari biasa masih masuk akal, di musim lebaran bisa naik 2-3 kali lipat. Dan kita tetap beli, karena ya mau gimana lagi. Kalau naik mobil pribadi, bukan berarti lebih hemat. Bensin, tol, makan di rest area yang harganya kayak kafe hipster, belum lagi servis mobil dadakan, ori, ban, rem, tune up. Dan jangan lupakan satu biaya paling mahal lagi, macet. Bensin kebakar buat diam di tempat, stres naik, waktu habis. Tapi semua itu masih kalah sama biaya terbesar mudik, biaya sosial. Begitu sampai kampung, status lo otomatis naik satu level, orang kota. Dan orang kota nggak boleh kelihatan biasa-biasa aja. Harus ada oleh-oleh, harus ada traktiran, harus ada kontribusi. Padahal di kota, lo juga sering tutup bulan pakai mie instan. Mudik akhirnya jadi panggung sandiwara. Lo aktornya, dan tiket masuknya mahal banget. Lanjut ke ritual kedua, baju lebaran. Dari kecil kita udah dicekokin lagu soal baju baru. Seolah-olah tanpa baju baru, lebaran batal. Padahal kalau mau jujur, yang dianjurkan itu baju terbaik, bukan baju terbaru. Tapi industri fashion nggak hidup dari anjuran agama, dia hidup dari tren. Setiap tahun ada warna baru, ada model baru, ada ini tuh lagi in banget. Dan tekanan paling halus tapi mematikan adalah takut kelihatan ketinggalan zaman. Foto keluarga nanti gimana? Story Instagram nanti gimana? Masa outfit gue sama kayak tahun lalu? Akhirnya, satu setel nggak cukup. Harus ada cadangan. Harus ada baju buat silaturahmi hari kedua, ketiga, keempat. Belum lagi seragam keluarga. Ayah, ibu, anak harus senada. Harmoninya dapat, tagihannya juga dapat. Dan setelah lebaran, baju itu masuk lemari. Dipakai sekali, lalu jadi penghuni tetap rak paling belakang. Kita nggak beli baju karena butuh. Kita beli karena butuh dilihat. Lebaran berubah jadi fashion show nasional. Validasi visual lebih penting dari saldo aman. 2 ritual ini aja udah bikin domkap megap-megap. Padahal kita baru pemanasan.
Masuk ke ritual ketiga, salam tempel. Momen di mana lo resmi berubah jadi ATM berjalan. Keponakan, sepupu, anak tetangga, bahkan anak yang lo nggak tahu hubungan keluarganya apa-apa, semua antre. Dan standar nominalnya naik terus. Inflasi tanpa pengumuman resmi. Yang dulu bikin anak kecil senyum, sekarang bikin mereka mikir. Sekali ngasih kelihatan receh, lo langsung masuk daftar om pelit. Kalau keponakan lo banyak, hitungannya brutal. Dan anehnya, ini sering dianggap uang kecil. Padahal kalau dikumpulin, nilainya setara cicilan bulanan. Tapi gengsi lebih kuat dari logika. Ritual keempat, perang hamster. Yang dulunya tulus dan sederhana, sekarang berubah jadi adu kemasan. Isinya biasa, tapi kotaknya bikin harga melonjak. Dan yang bikin tekor bukan cuma beli, tapi kewajiban membalas. Dapat satu, harus balas satu. Nilainya jangan kalah. Akhirnya kita saling tukar barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan, demi menjaga citra. Ekonominya nggak efisien, tapi egonya terpenuhi. Dan terakhir, ritual paling diam-diam tapi mahal. Renovasi rumah dadakan. Cat tiba-tiba kelihatan kusam, gorden terasa tua, sofa kayak minta diganti. Semua demi impresi 30 menit. Dan setelah lebaran lewat, yang tersisa cuma cicilan dan penyesalan. Inilah hasil akhirnya. THR habis, bahkan minus. Euforia cuma seminggu. Dampaknya berbulan-bulan. Kita ulangi siklus ini setiap tahun. Dan herannya, kita nyebutnya tradisi. Padahal esensi lebaran itu balik ke fitrah, bukan balik ke utang. Tuhan nggak cek merek baju, nggak nanya harga hamster. Yang dinilai itu kebijaksanaan. Jadi mungkin tahun depan kita bisa mulai lebih tega sama gengsi sendiri. Karena lebaran yang paling enak itu bukan yang paling ramai, tapi yang paling tenang. Sekarang gue pengen dengar dari lo. Dari 5 ritual tadi, mana yang paling sering bikin dompet lo teriak? Tulis di kolom komentar. Kita jadikan itu ruang curhat nasional. Dan kalau video ini terasa nusuk, berarti lo nggak sendirian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap waras, dan semoga dompet kita semua selamat.